Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu berharap mudah-mudahan anak-anak ibu semua masih tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks cerita fantasi. Adapun untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kita akan membahas tentang memahami unsur intrinsik teks fantasi dan juga menganalisis unsur dari teks fantasi. Jadi kedua tujuan pembelajaran ini yang akan kita bahas di video materi pembelajaran untuk hari ini. Ibu berharap kalian semua mendengarkan video sampai akhir dan juga memperhatikan seluruh informasi yang ada di materi pembelajaran hari ini. Baiklah, mari sama-sama kita lihat videonya. Selanjutnya, unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Yang ketiga, penokohan, yaitu pemberian karakter pada tokoh. Ada beberapa jenis penokohan sebagai berikut. Yang pertama, protagonis, yaitu memiliki sifat baik atau karakter yang disukai. Yang kedua, antagonis, yaitu memiliki watak jahat atau karakter yang tidak disukai. Yang ketiga yaitu tritagonis, tokoh pembantu atau penengah baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Yang keempat, alur. Alur adalah jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang kelima, latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pada umumnya ada dua jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasa diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. Berikutnya sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh, dia, ia, dan juga mereka. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Oke, setelah kita memahami unsur intrinsik cerita fantasi tersebut, sekarang kita akan mencoba menentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, karya Ugi Agustono. Tetapi sebelum itu, silahkan kalian buka terlebih dahulu buku paket kalian. Dan bacalah cerita fantasi tersebut yang terdapat pada halaman 45-47.
Unsur intrinsik dari cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, karya Ugi Agustono. Yang pertama adalah tema. Temanya yaitu pertempuran dalam berjuang membela tanah air. Yang kedua, tokoh. Tokoh utamanya adalah Nataga. Tokoh pendampingnya yaitu Dewi Kabut, semut, rayap, para tikus, dan pasukan serigala. Penokohan. Yang pertama, protagonis. Ada Nataga, yaitu karakternya pemberani, bijak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Dewi Kabut, semut, rayap, dan para tikus. Karakternya suka membantu. Dalam penokohan antagonis ada pasukan serigala yang mempunyai karakter serakah dan sombong. Yang keempat adalah alur, menggunakan alur maju. Yang kelima, latar. Latar waktu pada hari itu. Hari di mana pasukan Nataga berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Latar tempatnya di Pulau Tanamodo. Latar suasana menegangkan berakhir mengharukan. Gaya bahasa menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti nama tokoh. Yang terakhir, amanat. Amanatnya yaitu jangan putus asa dan merasa takut dalam memperjuangkan sesuatu yang kita miliki. Yakinlah, tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil selama kita berada dalam kebenaran. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama lihat materi kita hari ini mengenai unsur intrinsik teks fantasi. Nah, tugas hari ini itu ada 3 soal dan jawabannya itu bisa kalian lihat di materi tadi. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dapat mengerjakan tugas dengan tepat dan juga semuanya mengerjakan tugas bahasa Indonesia tanpa terkecuali ya. Tugas dikerjakan di kertas selembar, jangan lupa tulis nama, kelas, bidang studi, serta tanggalnya. Jadi materi untuk hari ini sampai di sini dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.